Langit pagi di sekte Langit Hijau begitu jernih. Namun suasana halaman utama dipenuhi ketegangan yang sukar dijelaskan. Semua murid, dari yang termuda hingga yang hampir memasuki tahap inti, dipanggil berkumpul. Derap langkah bergema, seragam biru hijau sekte berbaris rapi, mata mereka menatap penuh rasa ingin tahu. Di atas panggung batu yang luas, 3 tetua berdiri tegak. Di tengah, tetua besar Yao dengan janggut putih panjangnya melangkah maju, suaranya berat, namun jelas membawa tekanan spiritual yang membuat murid-murid langsung menundukkan kepala. Para murid sekte, dengarkan dengan baik, ujarnya lantang. 3 tahun sekali, sekte Langit Hijau mengadakan turnamen dalam sekte. Tujuannya adalah memilih mereka yang layak naik menjadi murid inti, mereka yang akan memikul nama sekte ke dunia luar. Bisik-bisik segera merebak di kalangan murid. Ada yang menelan ludah tegang, ada pula yang matanya menyala penuh semangat. Menjadi murid inti bukan hanya soal kebanggaan. Itu berarti akses pada kitab rahasia, sumber daya langka, dan kesempatan mendengar ajaran langsung dari para tetua puncak. Tetua Yao mengangkat tangannya, suasana langsung sunyi kembali. Namun tahun ini berbeda. Suaranya menurun, tetapi justru membuat semua murid menahan nafas. Dunia luar sedang bergejolak. Sekte-sekte besar menajamkan taring mereka. Oleh itu, turnamen kali ini akan lebih keras, lebih berbahaya. Yang tak bersedia, lebih baik jangan mendaftar. Riuh kembali terdengar. Seorang murid berbisik. Lebih berbahaya? Apa maksudnya? Yang lain menjawab dengan suara rendah. Mungkin akan ada ujian formasi atau bahkan ilusi jiwa. Ini bukan latihan biasa. Xiaohan berdiri di antara kerumunan. Tubuhnya tenang namun matanya sedikit menyipit. Ia mengingat malam-malam latihannya yang penuh rahasia. Aura murni dalam tubuhnya kini semakin stabil. Tetapi ia tahu, jika ia terlalu menonjol di turnamen itu, rahasianya akan terungkap lebih cepat. Tetua lain bermata tajam seperti elang, menambahkan, turnamen ini akan berlangsung dalam 3 tahap. Pertarungan terbuka di arena, ujian ilusi jiwa, dan pertempuran penentuan di medan formasi. Hanya mereka yang mampu melewati semua tahap dengan keteguhan jiwa dan tubuh yang akan diangkat sebagai murid inti. Sorakan bercampur dengan rasa takut. Sebagian murid menggenggam erat pedang kayu mereka, sebagian lain sudah mulai membayangkan nama mereka dielu-elukan di puncak sekte. Sementara itu, Xiaohan menunduk sedikit menarik nafas dalam. 3 tahap. Jika aku terlalu menahan diri, aku bisa kalah sebelum waktunya. Jika aku menang dengan kekuatan penuh, mereka akan mulai mencurigai. Aku harus mencari jalan tengah. Tetua Yao mengakhiri pengumuman dengan suara yang bergema ke seluruh halaman. Dalam 7 hari, turnamen akan dimulai. Bersiaplah, ini bukan hanya tentang kemuliaan sekte, tetapi tentang masa depan kalian masing-masing. Riuh rendah sorakan murid memenuhi udara. Semangat, ketegangan, ambisi, semuanya berpadu. Dari balik kerumunan, beberapa pasang mata asing yang bukan milik murid sekte diam-diam ikut memperhatikan. Mereka tersenyum tipis, seolah sudah menanti sesuatu terjadi. Xiaohan merasakan tatapan itu, meskipun hanya sekilas. Ia menghela nafas perlahan. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain selain menghadapi semua ini. Sejak pengumuman turnamen bergema di halaman utama, sekte Langit Hijau berubah ibarat sarang lebah yang terganggu. Semua murid berlatih siang dan malam, deru pedang, dentuman ki, bahkan pekikan mantra menggema di setiap sudut sekte. Namun, di balik semangat itu, satu nama perlahan muncul dalam bisikan-bisikan murid, Xiaohan. Di halaman latihan timur, seorang murid berambut pendek bersuara keras menepuk pundak kawannya. Kau lihat Xiaohan saat melawan murid jalur petir minggu lalu? Jurus lawannya langsung hancur. Murid lain mengangguk, matanya berbinar. Aku dengar dia berlatih sendirian hampir setiap malam. Entah teknik apa yang dipakainya. Sepertinya bukan teknik biasa dari sekte. Bisik-bisik itu membuat sebagian murid mulai mendekati Xiaohan.
Ada yang menawarkan sparring, ada yang pura-pura ramah ingin berteman dengannya. Beberapa murid perempuan bahkan mencuri pandang, kagum pada ketenangannya yang dingin. Namun, tak semua menaruh rasa kagum. Di sudut lain, beberapa murid senior memandang dengan mata penuh rasa tidak senang. Sejak kapan nama seorang murid baru begitu sering disebut-sebut? Desis seorang murid berpakaian hijau tua, wajahnya penuh sinis. Dialah Fang Yi, murid yang sejak lama mengincar posisi murid inti. Jika bocah itu berani merebut perhatian, aku sendiri yang akan menjatuhkannya di arena. Di sisi lain, Xiao Han tetap berdiam diri. Dia duduk di bawah pohon pinus tua, matanya terpejam, mengatur nafas dengan lembut. Ki murni mengalir di meridiannya tanpa gangguan, namun di dalam hatinya ia bisa merasakan hawa iri dan benci yang perlahan mengelilingi dirinya. Aku hanya ingin menahan diri dan melangkah perlahan, namun semakin aku mencoba bersembunyi, semakin mereka menaruh curiga dan semakin banyak mata yang menatapku. Suatu sore, seorang murid perempuan mendekatinya. Rambutnya panjang, pakaian putih bersih, matanya teduh namun penuh rasa ingin tahu. "Namamu Xiao Han, bukan? Aku Li Mei. Aku dengar tahu cukup kuat. Aku harap di turnamen nanti kita bisa saling belajar." Xiao Han membuka matanya, sedikit mengangguk. Suaranya datar namun sopan. "Aku hanya berlatih seadanya, jangan menaruh harapan terlalu tinggi." Li Mei tersenyum tipis, seolah bisa melihat sesuatu lebih dalam dari ucapannya. Dia tidak berkata banyak, hanya meninggalkan kesan bahwa dia berbeda dari murid lain yang mendekat karena ingin mengambil keuntungan. Namun tak lama setelah Li Mei pergi, Fang Li yang sejak Badi mengamati mendengus dengan suara dingin. "Berlagak tenang, tapi dalam hati pasti sombong. Aku pastikan kau tak akan bertahan lama, Xiao Han." Langkah Fang Li menjauh, tetapi hawa niat jahat yang ia tinggalkan terasa menusuk. Xiao Han menutup matanya kembali, menarik nafas dalam. Kawan baru, lawan baru. Turnamen ini bukan hanya ujian kekuatan, tetapi juga awal dari segala perhitungan tersembunyi. Hari yang ditunggu tiba. Lapangan utama Sekte Langit Hijau dipenuhi ribuan murid. Tribun kayu melingkari arena luas berlapis batu giok abu-abu. Bendera sekte berkibar di 4 penjuru, melambai-lambai di bawah langit biru yang cerah. Sorak dan riuh rendah murid terdengar seperti gelombang. Setiap orang menunggu pertunjukan kekuatan. Siapa yang layak naik ke posisi murid inti? Di barisan depan, para tetua sekte duduk di kursi tinggi. Mata mereka tajam, mengamati setiap gerakan para murid. Mereka bukan hanya menilai kekuatan, tetapi juga hati dan karakter. Xiao Han berdiri tenang di sisi arena. Jubah putihnya berkibar lembut ditiup angin. Tatapannya lurus, nafasnya stabil. Ia tidak terpengaruh oleh riuh rendah sekitarnya, meski bisa merasakan puluhan pasang mata yang menatapnya, baik dengan kagum maupun dengan rasa benci. Pertarungan pertama. Suara keras dari salah satu tetua menggema. Xiao Han melawan Shou Liang, murid jalur petir. Sorak-sorai langsung meledak. Shou Liang terkenal di kalangan murid. Jurus petirnya cepat dan garang. Pernah menjatuhkan 3 lawan hanya dengan 1 serangan beruntun. Shou Liang melangkah maju. Bibirnya menyeringai penuh percaya diri. Tangannya sudah bergetar dengan kilatan biru keunguan. Riak listrik menjalar hingga ke ujung jarinya. "Hahaha, kebetulan sekali. Nama kecilmu memang mulai terdengar, Xiao Han. Biarlah aku yang membuktikan bahwa semua itu hanya rumor kosong." Xiao Han menatapnya sekilas, tanpa banyak bicara. Ia hanya menarik nafas perlahan. "Petir ya, energi murni dalam tubuhku. Mari kita lihat." Gong pertempuran dipukul. Shou Liang langsung mengangkat tangannya tinggi. "Petir guntur menyambar!" Kilatan cahaya biru melesat ke arah Xiao Han. Suara letupannya menggetarkan tanah. Murid-murid di tribun menahan nafas. Ada yang bahkan berdiri, tak ingin melewatkan momen. Namun yang terjadi membuat semua tercengang. Begitu kilatan petir menyentuh tubuh Xiao Han, alih-alih melukai, energi itu seperti lenyap di telan udara. Seperti batu yang dilempar ke laut, menghilang tanpa riak. Xiao Han tetap berdiri di tempatnya,
bahkan tidak bergerak satu langkah pun. Apa? Shou Liang terperangah. Ia menggertakkan giginya, langsung mengeluarkan jurus kedua. Taring 1000 petir! Puluhan kilatan listrik menyambar, melingkari Shouhan dari segala arah. Suaranya menggelegar, membuat murid-murid menutup telinga. Namun hasilnya tetap sama. Petir-petir itu menghilang begitu saja, ditelan keheningan yang aneh. Tubuh Shouhan memancarkan cahaya samar, seolah ada lapisan tipis energi murni yang menyelimuti dirinya. Suasana arena hening, semua mata membelalak. Para tetua pun saling pandang. Alis mereka berkerut. Shouhan perlahan membuka langkah. 1, 2, 3. Setiap pijakannya tenang, namun membawa tekanan tak terlihat. Ia mengangkat tangannya. Sekilas cahaya putih murni muncul di telapak tangannya. Giliranmu sudah cukup. Suaranya dingin, namun terdengar jelas ke seluruh arena. Dengan satu dorongan ringan ke udara, energi murni itu memancar seperti gelombang. Shou Liang yang masih menyiapkan jurus berikutnya langsung terhempas ke belakang. Jatuh berguling, wajahnya pucat, kilatan petirnya lenyap seketika. Arena kembali bergemuruh. Dia menetralkan petir Shou Liang begitu saja. Tak masuk akal. Teknik apa itu? Bahkan petir pun tak bisa melukainya. Fang Lie yang duduk di antara murid senior lain mengempalkan tinjunya hingga urat-uratnya menegang. Tatapannya penuh amarah. Benar-benar berlagak. Aku takkan membiarkanmu bertahan lama, Shouhan. Sementara itu, para tetua menatap lebih tajam. Salah satu dari mereka berbisik lirih. Suaranya hanya terdengar oleh sesama tetua. Energi murni. Tubuhnya menolak serangan luar. Jika rumor itu benar, anak ini bisa jadi kunci dari sesuatu yang lebih besar. Shouhan berdiri tegak di tengah arena. Riuh rendah sorak-sorai mengelilinginya. Tapi hatinya tetap tenang. Ia menundukkan kepala sedikit, menarik nafas dalam. Aku sudah berusaha menahan diri, namun tampaknya semakin aku bersembunyi, semakin dunia memaksaku untuk maju ke depan. Sejak pukulan terakhir di arena, nama Shouhan meledak seperti api yang dilemparkan ke dalam jerami kering. Seluruh sekte langit hijau bergemuruh. Di lorong-lorong tempat tinggal murid, di kantin sederhana, di ruang latihan terbuka, semua bibir membicarakan satu hal, pemuda berjubah putih yang menelan petir Zhou Liang tanpa goyah. Dia benar-benar menghapuskan jurus petir itu seakan-akan tak ada artinya. Tak pernah kulihat seseorang berdiri diam di tengah sambaran petir. Apakah dia punya tubuh khusus atau rahasia kuno? Suara-suara bisikan ini menjalar lebih cepat daripada angin malam. Shouhan sendiri berjalan kembali ke asramanya, wajahnya tenang, namun langkahnya berat. Ia bisa merasakan setiap tatapan di sekitarnya. Ada tatapan kagum, tatapan penasaran, tapi lebih banyak lagi tatapan iri yang menusuk seperti jarum. Di balik jendela bangunan kayu, beberapa murid menutup mulut sambil berbisik. Kalau dia bisa menetralkan petir, lalu jurus apa yang bisa menjatuhkannya? Hati-hati bicara. Jika benar dia punya tubuh khusus, sekte mungkin akan menaruh mata padanya. Malam itu, di kediaman para tetua, diskusi berlangsung sempit. Tetua Bai yang berambut putih panjang mengetuk tongkatnya ke lantai. Anak itu, jurus apa yang ia gunakan? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Petir Zhou Liang tidak sekedar dilemahkan tetapi hilang, lenyap tanpa sisa. Tetua Yun yang bermata elang menyipit. Tubuh murni atau sesuatu yang lebih mendalam. Jika benar tubuhnya menolak energi luar, ini bisa menjadi pedang bermata dua bagi sekte kita. Ya, sahut tetua lain dengan nada berat. Jika dunia luar tahu, mereka akan memburunya. Sekte kita tidak akan sanggup menahan badai itu. Namun sebagian yang lain melihat peluang. Bayangkan saja, murid seperti itu jika dilatih dan dijinakan dengan benar, bisa menjadi perisai sekaligus tombak bagi sekte kita. Ketegangan memenuhi ruangan. Setiap tetua punya pandangan masing-masing tapi satu hal pasti. Shouhan tak lagi murid biasa. Ia adalah misteri yang terlalu terang untuk diabaikan. Keesokan harinya, saat matahari baru terbit, Shouhan keluar menuju lapangan latihan.
Ia ingin berlatih sendiri tapi langkahnya langsung tertahan. Puluhan pasang mata menatapnya begitu ia muncul. Sebagian murid mengangguk dengan hormat, sebagian lain pura-pura meludah ke tanah, namun tetap tidak berani menatap langsung. "Xiaohan, mari berlatih bersama kami." Seorang murid wanita bersuara lantang, suaranya bernada kagum. Namun di sisi lain, Fang Lie berdiri dengan tangan terlipat, wajahnya muram. Ia menenggus keras. Semua orang tiba-tiba jadi berisik. Itu hanya satu kemenangan melawan Zhou Liang. Jangan kira bisa berdiri sejajar denganku, Xiaohan." Suasana hening sejenak. Murid-murid menahan napas, menunggu balasan. Namun Xiaohan hanya melangkah melewatinya tanpa sepatah kata pun. Tatapan Fang Lie semakin kelam, seperti bara yang tertutup abu, menunggu angin kecil untuk meledak menjadi api. Hari-hari berikutnya, kabar kemenangan Xiaohan terus menjalar, bahkan sampai ke telinga murid-murid asing yang datang ke sekte sebagai tamu atau utusan. Di bawah pohon cemara, dua murid asing berbicara pelan. Dia menarik perhatian terlalu cepat. "Bagus, itu berarti kita tak perlu mencari jauh-jauh untuk memastikan rumor." Senyum tipis muncul di wajah mereka, mengandung niat yang bukan sekedar penasaran. Xiaohan duduk di kamarnya malam itu, menutup mata, merasakan denyut energi murni dalam tubuhnya. Meski diam, hatinya tahu, semakin ia menahan diri, semakin dunia memaksanya ke tengah sorotan. "Aku ingin tetap rendah, tapi bayangan sekte-sekte besar sudah mulai mendekat." Malam turun perlahan di sekte langit hijau. Langit tampak jernih, bintang berkelip di atas. Namun di balik ketenangan itu, ada bayangan yang bergerak tanpa suara. Di salah satu bangunan penginapan murid asing, seorang pemuda berwajah tenang duduk bersila, seolah sedang bermeditasi. Namun, begitu pintu kamarnya tertutup rapat, ia membuka sebuah cermin giok hitam kecil dari balik lengan bajunya. Cermin itu berkilau samar, memantulkan cahaya aneh. Suara lirih terdengar dari dalam cermin. "Lapor, apa yang kau lihat di sana?" Pemuda itu menunduk dalam-dalam. Ada seorang murid baru bernama Xiaohan. Tubuhnya berbeda. Ia mampu menetralkan energi petir, bahkan meniadakan jurus sepenuhnya. Hening sejenak. Suara dari cermin terdengar lebih berat. "Apakah kau yakin?" Tubuh menolak energi. Itu tanda-tanda tubuh murni. Pemuda itu menelan ludah. "Aku menyaksikannya sendiri di arena. Semua murid dan tetua juga melihat. Meski imam mencoba menyembunyikan diri, sorotan telah tertuju padanya. Aku yakin dialah yang selama ini kita cari." Cahaya cermin bergetar. Suara lain lebih dalam menyusul. "Bagus. Terus pantau dia. Jangan lakukan gerakan gegabah. Begitu waktunya tepat, sekte kita akan bergerak." Pemuda itu mengangguk. Setelah cermin giok padam, ia menghela napas panjang. Matanya yang tadi tenang berubah tajam seperti pisau. "Xiaohan, kau takkan bisa sembunyi lama. Dunia luar takkan membiarkanmu damai." Sementara itu, di sisi lain sekte, Xiaohan sedang berlatih sendirian di halaman belakang asramanya. Setiap tarikan napasnya menarik energi murni dari udara, masuk perlahan ke tubuhnya. Ia merasakan denyut halus di dada, seperti riak yang tak terlihat. Namun, telinganya yang peka menangkap sesuatu. Desiran langkah samar di kejauhan, ia tidak menoleh, hanya menghela napas. Mereka mulai mengawasiku. Aku sudah bisa merasakannya. Sekte ini bukan lagi tempat aman seperti dulu. Ia menutup matanya, menenangkan jiwa. Tapi dalam hati ia sadar, benih rumor sudah tumbuh. Dan sekali rumor itu menembus gerbang sekte, takkan ada jalan kembali. Keesokan harinya, di luar sekte, kabar pertama sudah tersebar. Burung pesan berisi gulungan rahasia terbang dari tangan seorang mata-mata ke arah pegunungan jauh. Di markas sebuah sekte besar, seorang tetua membuka gulungan itu dengan tatapan dingin. Tubuh murni. Sesuatu yang tak pernah tercatat nyata dalam sejarah. Para tetua besar hanya menyebutnya sebagai kemungkinan.
sebuah ramalan samar dalam naskah kuno. Dan kini, pemuda itu adalah bukti hidupnya. Senyum kejam menyeringai wajahnya. Kirim utusan ke Sekte Langit Hijau. Apapun yang terjadi, pemuda bernama Xiaohan itu harus menjadi milik kita. Atau hancur sebelum dikuasai orang lain. Arena sekte pagi itu diselimuti kabut tipis. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seakan alam sendiri tahu bahwa hari ini bukan sekedar pertunjukan tenaga fisik. Tes kedua, suara salah seorang tetua menggema dari panggung tinggi. Akan menguji kendali jiwa kalian. Para murid bergumam resah. Bertarung dengan pedang dan jurus adalah hal yang biasa. Namun medan ilusi, itu lain cerita. Di sana, kekuatan otot tak ada artinya. Yang menentukan hanyalah kemurnian jiwa, ketahanan pikiran, dan kemampuan menahan mimpi buruk yang ditenun dari kedalaman batin. Xiaohan melangkah maju bersama puluhan peserta lain. Di tengah arena, sebuah lingkaran kuno dengan ukiran aneh bercahaya lembut. Begitu ia menjejakkan kaki, udara bergetar, lalu gelap. Dunia berganti. Ia berdiri di padang luas yang tak berujung. Langitnya kelabu, tanahnya pecah-pecah. Angin membawa bisikan lirih, suara-suara yang menggali ke dasar jiwanya. Lemah, kau tak pantas. Kekuatanmu hanya kebetulan. Suara-suara itu mengiris telinga, menusuk hati. Xiaohan mengernyit, menahan desakan halus yang mencoba merobek ketenangan pikirannya. Tiba-tiba, dari kabut sosok-sosok bermunculan. Bayangan murid sekte lain, wajah-wajah yang ia kenal. Mereka maju menyerang, jurus demi jurus menghantam. Xiaohan mengangkat tangannya, berusaha menangkis, tapi tubuhnya terasa berat. Jurus yang biasa ia gunakan tak muncul, seolah-olah semua energi telah dilucuti. Inilah medan ilusi, pikirnya, bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan jiwa. Ia menghela napas panjang, mengingat pesan gurunya dulu. Dalam gelapnya ilusi, jangan melawan dengan pedang, tapi dengan hati yang jernih. Xiaohan menutup mata. Seketika, bayangan-bayangan itu meraung, menyerang lebih cepat. Namun di balik kegelapan, ia mulai merasakan sesuatu. Titik kecil cahaya yang berdenyut dari dadanya. Cahaya murni. Energi yang selama ini ia sembunyikan. Bukan dari otot, bukan dari jurus, tapi dari inti jiwa. Energi murni yang tak bisa dikotori oleh ilusi. Ia biarkan cahaya itu mengalir. Lembut, tenang, namun menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat ia membuka mata kembali, semua bayangan yang mengelilinginya mendadak meleleh seperti asap. Suara-suara sumbang lenyap, padang retak berubah menjadi dataran jernih penuh cahaya putih. Dan dari kejauhan, sebuah pintu bercahaya muncul, lambang keberhasilan melewati tahap ilusi. Sementara itu, di luar arena, para tetua menyipitkan mata. Anak itu, gumam salah seorang dengan suara penuh tekanan. Tak hanya lolos, ia menetralkan ilusi itu seolah-olah ilusi tersebut tak pernah ada. Murid-murid lain masih bergelut, menjerit, sebagian roboh tak kuat menghadapi teror batin mereka. Namun Xiaohan berdiri tegak, tenang, seakan dunia ilusi hanyalah sekedar mimpi yang lewat. Sorot mata kagum, takut dan curiga mulai tertuju padanya. Untuk pertama kalinya, nama Xiaohan bukan hanya terdengar di kalangan murid saja, tapi juga tercatat di hati para tetua. Namun di balik itu, Xiaohan sendiri menggenggam rahasia. Cahaya murni dalam dirinya semakin sulit dikendalikan. Semakin ia menekan, semakin ia menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu untuk lahir. Arena kembali ramai setelah tes kedua berakhir. Beberapa murid masih duduk terengah-engah, sebagian jatuh pingsan karena tidak mampu keluar dari medan ilusi. Namun semua perhatian, tanpa bisa dihindari, tertuju pada satu sosok, Xiaohan. Ia berdiri tenang di tengah lingkaran, napasnya stabil, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun tanda kelelahan, seolah medan ilusi hanyalah sekadar tidur siang yang singkat. Bisik-bisik mulai terdengar dari kerumunan murid. Dia benar-benar menetralkan ilusi. Mustahil, bahkan murid inti pun biasanya terluka batinnya. Apa dia masih manusia biasa? Namun bukan hanya para murid yang terkejut.
Di panggung tinggi, para tetua sekte menatap dengan wajah berbeda-beda. Ada yang menyipitkan mata, ada yang merapatkan bibir, ada pula yang memegang janggutnya dengan wajah penuh pertimbangan. Tatapan mereka bagai tombak tak kasat mata, menusuk langsung ke tubuh Xiao Han. Xiao Han merasakan itu. Tubuhnya memang berdiri tegak, tetapi hatinya sedikit berguncang. Tekanan dari para tetua bukanlah hal sepele. Mereka tidak menyerang dengan jurus, tapi cukup dengan sorot mata penuh pengalaman ribuan tahun, seorang murid bisa gemetar dan kehilangan keberanian. Dada Xiao Han bergetar seolah ada gunung yang menindih. Energi murninya, yang biasanya tenang, tiba-tiba beriak, berusaha melindungi diri. Tetua berpakaian biru berbisik pelan. Tubuh itu bukan tubuh biasa. Ia mengeluarkan cahaya yang bahkan mampu meniadakan ilusi buatan formasi kuno. Tetua lain menimpali dengan nada lebih curiga. Atau mungkin dia menyembunyikan sesuatu. Jangan lupa, energi murni seperti itu tidak seharusnya ada di dunia kita saat ini. Diskusi singkat mereka menggantung di udara. Namun jelas bagi Xiao Han, ia sedang diperhatikan, diukur, bahkan mungkin dianggap ancaman. Xiao Han menunduk sedikit, berpura-pura lelah agar sorotan itu tidak semakin menusuk. Tapi jauh di dalam hatinya ia tahu, semakin ia menahan, semakin besar rasa penasaran mereka. Sesaat, ia teringat pesan misterius dalam dirinya. Energi murni tidak boleh terlihat terlalu cepat. Jika tidak, dunia luar akan datang mencari. Namun kini, di hadapan para tetua, sebagian rahasianya sudah terkuak. Ketua sekte akhirnya mengangkat tangannya, memberi tanda agar para tetua menahan diri. Suaranya terdengar datar tetapi penuh wibawa. Cukup, turnamen ini belum selesai. Jangan terburu-buru memberi penilaian. Tatapan para tetua sedikit meredah, namun aura mereka masih menggantung. Xiao Han bisa bernafas lebih lega meski tubuhnya masih dilapisi keringat dingin. Ia sadar, mulai saat ini, setiap gerakannya tidak hanya dilihat oleh sesama murid, tapi juga oleh mata-mata tajam para tetua. Satu kesalahan kecil bisa membuatnya terungkap, dan rahasianya akan jadi rebutan sekte-sekte besar. Namun, Xiao Han hanya menggenggam erat tinjunya di balik lengan jubahnya. Jika mereka ingin menilai, maka aku akan tunjukkan bahwa tak ada satupun ilusi, tekanan, atau tatapan yang mampu membelenggu jiwaku. Hari ketiga turnamen tiba. Matahari menggantung tinggi, sinarnya jatuh tepat di arena yang sudah dipenuhi murid. Semua orang menunggu momen ini, pertarungan penentuan yang akan mengungkap siapa yang layak melangkah ke puncak. Nama-nama murid dipanggil satu demi satu. Suara gong menggema, menandakan dimulainya babak pamungkas. Ketika nama Xiao Han disebut, sorakan bercampur dengan bisik-bisik memenuhi arena. Dia lagi. Setelah tes ilusi itu, aku ingin lihat bagaimana dia melawan langsung. Tapi lawannya bukan sembarangan, murid inti dari cabang selatan, Helian. Helian melangkah ke tengah arena. Tubuhnya tegap, matanya tajam penuh percaya diri. Dari tangannya, aura merah menyala, jurus api naga yang terkenal buas. Helian menatap Xiao Han sambil menyeringai. Jangan kira kau bisa menyembunyikan diri di balik kebetulan, Xiao Han. Di sini, semua murid akan tahu kau hanyalah bayangan yang kebetulan beruntung. Xiao Han menatapnya tenang. Ia tidak berniat membalas ejekan. Namun dalam hatinya, ia tahu. Pertarungan ini adalah titik krusial. Gong kedua dipukul. Pertarungan dimulai. Helian langsung menghantamkan jurus api naga. Dari telapak tangannya, muncul naga api yang menderu. Panasnya membuat udara bergetar. Murid-murid di sekitar arena sampai harus mundur beberapa langkah. Xiao Han menghela napas, tubuhnya bergeser ringan. Langkahnya sederhana, tetapi jurus api itu seolah terbelah sendiri, melewati sisinya tanpa menyentuh. Mustahil, seru Helian, matanya membelalak. Ia mengganti jurus, meluncurkan 3 serangan beruntun, cakar naga api. Arena penuh dengan kobaran merah menyala, namun Xiao Han bergerak dengan tenang. Tubuhnya memancarkan kilau samar, seolah ada lapisan murni yang melindungi. Saat Helian berusaha menutup jarak, Xiao Han tentu sengaja menyalurkan sedikit energi murni di tangannya. Ia hanya berniat menangkis. Tetapi, boom! Cahaya putih bersih menyala, menyapu kobaran api seketika.
Api yang sebelumnya mengamuk lenyap bagai lilin yang dipadamkan. Arena terdiam, murid-murid menatap dengan mulut terbuka lebar. Apa yang baru saja terjadi? Api naga dipadamkan begitu saja? Itu bukan kekuatan biasa. Helian terdorong ke belakang, wajahnya pucat, matanya dipenuhi ketakutan. Ia merasakan sendiri serangan pamungkasnya hancur dalam sekejap tanpa sisa. Xiaohan terdiam, jantungnya berdegup keras. Ia sadar dirinya lagi-lagi mengungkapkan energi murni tanpa sengaja. Di panggung tinggi, para tetua serentak condong ke depan. Tatapan mereka kini semakin tajam, penuh perhitungan. Cahaya itu, energi murni yang menolak segala kekotoran. Tubuhnya menyembunyikan sesuatu yang bahkan kita tidak mengerti. Ketua sekte tetap diam, namun sorot matanya sulit ditebak, antara kagum, khawatir, atau waspada. Helian berlutut, tidak sanggup melanjutkan. Suara gong ketiga dipukul, menandakan pemenang. Pemenang, Xiaohan. Sorakan membahana, tapi juga bercampur dengan ketegangan, karena kini semua orang tahu Xiaohan bukan sekedar murid biasa. Ia adalah misteri hidup, dan misteri selalu mengundang bahaya. Xiaohan menunduk, mencoba menyembunyikan cahaya di matanya, namun dalam hatinya ia sadar. Sejak hari ini, aku tidak bisa lagi bersembunyi sepenuhnya. Jalan yang kupilih akan membawa badai. Malam itu, setelah keramaian turnamen mereda, sekte kembali sunyi. Namun, bagi Xiaohan, malam itu bukanlah malam biasa. Saat ia sedang duduk bermeditasi di kamarnya, suara pintu berderit perlahan. Sosok berjubah hitam masuk tanpa suara. Wajahnya tertutup kerudung panjang. Hanya sepasang mata tua yang memancarkan cahaya tajam. Xiaohan. Suara itu berat, penuh tekanan spiritual. Kau, ikutlah denganku. Jangan bertanya, jangan menolak. Xiaohan membuka mata, hatinya waspada. Ia segera berdiri dan menunduk. Baik tetua. Langkah demi langkah, mereka berjalan menembus lorong rahasia sekte. Lorong itu gelap, hanya obor kecil yang menyala setiap beberapa meter. Bau lembab dan dingin merayap di dinding batu kuno. Setelah cukup lama, mereka sampai pada sebuah pintu batu raksasa yang dipenuhi ukiran kuno. Ukiran itu berkilau samar, membentuk pola-pola rumit yang tak pernah dilihat Xiaohan sebelumnya. Sosok berjubah hitam itu berhenti, lalu mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya keluar cahaya hijau pekat menyentuh ukiran pintu. Suara gemuruh berat terdengar. Pintu batu itu perlahan terbuka. Di balik pintu itu terbentang ruang rahasia sekte. Dindingnya dihiasi kristal-kristal bercahaya, udara di dalamnya terasa lebih padat, seolah berisi energi berlapis-lapis. Di tengah ruangan berdiri sebuah altar kuno dengan simbol aneh menyerupai pusaran. Tetua itu menoleh kepada Xiaohan. Tempat ini hanya beberapa murid inti yang pernah melihatnya, dan malam ini kau adalah salah satunya. Xiaohan terdiam, matanya berkilat. Ia bisa merasakan denyutan kuat dari altar itu, seolah ada sesuatu yang berhubungan dengan tubuh murninya. Tetua itu mendekat, menatap Xiaohan tajam. Anak muda, kau pikir kebohongan kecil bisa menipu mata para tetua? Energi yang memurnikan segala hal, menelan api naga, menghancurkan ilusi, itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Itu adalah warisan yang bahkan sekte ini tak memiliki. Suara tetua makin menekan seakan ingin menggali kebenaran langsung dari hatinya. Namun tiba-tiba, altar kuno di tengah ruangan bergetar halus. Simbol pusaran menyala dan seberkas cahaya putih menyembur melintas begitu dekat dengan Xiaohan. Cahaya itu resonansi, seolah altar itu menyambut kehadiran Xiaohan. Tetua terdiam, matanya melebar. Mustahil. Xiaohan pun terkejut, jantungnya berdetak cepat. Ia bisa merasakan altar itu bereaksi bukan pada tetua, namun kepada dirinya. Hening panjang memenuhi ruangan. Akhirnya tetua itu mendekat, suara lirih namun penuh makna. Xiaohan, kau bukan sekedar murid. Pintu rahasia sekte ini telah memilihmu. Tapi ingat, pilihan itu adalah pedang bermata dua. Jika kau tidak berhati-hati, bukan hanya kau, namun seluruh sekte ini bisa binasa. Cahaya altar perlahan meredup, namun gema peringatan itu membekas kuat di dada Xiaohan. Di dalam hatinya, ia bergumam.
Sekte ini menyimpan rahasia lebih dalam daripada yang kuduga. Dan sekarang, aku sudah terlibat terlalu jauh untuk mundur. Suasana di ruang rahasia itu masih terasa berat. Altar kuno yang sempat menyala kini kembali diam, seolah tidak pernah bergerak sama sekali. Namun di dada Xiaohan, getaran cahaya tadi masih jelas terasa, seperti benih yang berdenyut menuntut perhatian. Ketua berjubah hitam itu memandangi Xiaohan lama sekali. Sorot matanya penuh campuran keterkejutan dan kalkulasi. Aku sudah hidup lebih dari 100 tahun. Tapi baru kali ini melihat altar suci sekte ini merespon seorang murid. Kau tahu artinya, Xiaohan? Xiaohan hanya menunduk. Saya tidak mengerti, Tetua. Tetua mendekat selangkah. Artinya, kau telah dipilih. Dan jika kau mau, aku bisa membawamu ke jalan yang lebih tinggi, jauh lebih cepat daripada jalan biasa murid sekte. Xiaohan menatapnya hati-hati. Apa maksud Tetua? Tetua menurunkan suaranya, seakan sedang mengungkap rahasia yang tidak boleh didengar siapapun. Sekte ini punya teknik terlarang, warisan dari zaman kuno, disegel di dalam altar ini. Tidak ada seorang pun murid yang layak menerimanya selama ratusan tahun. Tetapi kau, tubuhmu yang aneh itu, kekuatan murni yang kau sembunyikan, semuanya cocok dengan syarat warisan ini. Xiaohan merasakan tubuhnya menegang. Teknik terlarang, warisan kuno, itu jelas tawaran yang bisa membuat seseorang melompat tingkat lebih cepat daripada jalan normal. Namun ia juga tahu, jalan pintas selalu membawa harga yang mahal. Tetua melanjutkan dengan nada penuh bujukan. Jika kau menerimanya, aku jamin dalam 3 tahun saja kau akan melampaui semua murid inti. Bahkan para tetua lain pun harus menunduk padamu. Bayangkan, kekuatan yang tak terkalahkan, kedudukan yang tak tergoyahkan. Kau tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Kau bisa berdiri di puncak, Xiaohan. Cahaya obor menari di wajah tetua itu, membuat sorot matanya seperti ular yang menunggu mangsa. Namun Xiaohan menggeleng pelan. Tetua, maafkan saya. Saya tidak berani menerima jalan pintas itu. Saya masih ingin melangkah dengan kaki saya sendiri. Seketika, keheningan menyelimuti ruangan. Tatapan tetua itu menajam, seolah tak percaya dengan penolakan tersebut. Kau menolak. Suaranya rendah, penuh tekanan. Jalan ke langit sudah kubuka di hadapanmu. Kau hanya perlu melangkah. Dan kau memilih untuk menutup pintu itu. Xiaohan menunduk dalam-dalam. Bukan berarti saya tidak menghargai tawaran tetua. Hanya saja saya tahu, kekuatan tanpa fondasi hanya akan menghancurkan diri sendiri. Saya ingin membangun dasar yang kokoh, meski lebih lambat. Untuk sesaat, tetua itu tampak ingin marah. Namun senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum itu bukan senyum lega, melainkan senyum yang menyimpan rahasia. Kau punya tekad yang keras. Baiklah, aku akan melihat sampai sejauh mana tekadmu bisa membawamu. Tapi ingat Xiaohan, dunia luar tidak akan memberi waktu sebanyak yang kau inginkan. Cepat atau lambat, kau akan dipaksa untuk memilih kembali. Sambil berkata demikian, tetua itu melangkah mundur. Cahaya hijau dari telapak tangannya sekali lagi menyentuh altar, dan pintu batu perlahan tertutup. Xiaohan berdiri sendirian di lorong sunyi itu, napasnya berat. Ia tahu malam ini bukan sekedar pertemuan biasa. Ia baru saja menolak sebuah kesempatan besar, tetapi juga menghindari jebakan yang bisa menghancurkan dirinya. Jalan pintas, bukan untukku. Jika aku ingin melawan dunia, maka aku harus melakukannya dengan kekuatanku sendiri. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia juga sadar tetua itu tidak akan berhenti di sini.